Halo, mari kita bahas kebijakan politik luar negeri di masa Orde Baru. Yang pertama adalah politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat layaknya Amerika Serikat. Indonesia juga memperbaiki hubungan dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 melalui Jakarta Accord. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia juga kembali bergabung menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan ini menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Yang akhirnya, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 8 Agustus 1967, di kawasan Asia Tenggara, peran Indonesia diwujudkan dengan menjadi pelopor terbentuknya ASEAN atau Association Southeast Asian Nation. ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yakni Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman, Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak, dan Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam. Yang kedua adalah integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Kebijakan ini diawali dari konflik yang terjadi di Timur Timur dalam menentukan nasib pemerintahan dan wilayahnya pasca dilepas oleh Portugal pada 1974. Konflik di Timur Timur kemudian melahirkan petisi integrasi ke wilayah Indonesia pada 7 Juni 1976. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik petisi tersebut. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi ke Timur Timur dan membuat RUU integrasi Timur Timur. Timur Timur pun akhirnya ditetapkan sebagai provinsi ke-20 di Indonesia pada 17 Juli 1976. Berikutnya, kebijakan politik luar negeri ketiga yang dilakukan Indonesia adalah memutuskan hubungan dengan Republik Rakyat Cina. Pemerintah Indonesia sebelumnya berporos pada Beijing yang menyebabkan tumbuh suburnya paham komunisme di Indonesia. Poros tersebut juga membuat politik Indonesia tidak lagi berjalan bebas aktif sebagaimana mestinya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan RRC sehingga segala hal yang berbau Cina di Indonesia ditiadakan. Dan yang terakhir adalah dengan memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama adalah mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, kemudian ikut berperan dalam KTT non-blok, dan yang terakhir adalah berperan dalam organisasi konferensi Islam OKI.